Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isma dari kelas 11 MIPA 7. Di sini saya akan sedikit mengulas materi sistem koordinasi. Apa itu sistem koordinasi? Sistem koordinasi adalah sebuah sistem yang mengatur kerja organ-organ pada tubuh. Sistem ini berperan untuk memerintahkan setiap organ untuk dapat bekerja sama, mendukung fungsi tubuh agar bekerja dengan baik. Fungsi sistem koordinasi pada manusia diperlukan untuk mengendalikan setiap bagian dalam tubuh agar gerakan yang dihasilkan menjadi tepat sasaran. Tanpa sistem koordinasi, seluruh organ tubuh tidak mampu bekerja sama. Macam-macam sistem koordinasi. Yang pertama ada sistem saraf. Sistem koordinasi saraf adalah organ yang terdiri dari sel-sel neuron dan sel-sel pendukungnya. Sistem saraf terdiri atas sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat ini menjadi segala koordinasi dan regulasi organ-organ dalam tubuh. Sistem saraf pusat terhubung dengan otak dan saraf sumsum tulang belakang. Otak memiliki otak memiliki beragam fungsi penting dalam sistem koordinasi pada manusia. Kemudian ada sistem saraf tepi. Pada sistem saraf ini terdapat beberapa saraf-saraf kecil yang menghubungkan otak dan tulang belakang dengan saraf tepi. Sistem koordinasi saraf tersebut adalah saraf somatik dan saraf otonom. Dan yang terakhir ada sel saraf. Semua sistem koordinasi sel saraf tersebut tidak akan berfungsi tanpa adanya sel saraf. Sel saraf atau yang bisa disebut neuron merupakan satuan kerja utama dari sistem koordinasi saraf. Mekanisme kerja sistem saraf dalam menghantarkan impuls saraf adalah hasil kerja dari neuron ini. Sel saraf juga yang memungkinkan kamu dapat merasakan berbagai rangsangan dari panca indera. Kemudian ada alat indera. Jenis sistem koordinasi pada manusia lainnya adalah alat indera. Sistem ini terdiri dari indera penglihatan, indera pendengaran, dan indera perasa. Masing-masing indera ini memiliki fungsi yang berbeda-beda. Dan yang terakhir ada sistem endokrin. Sistem endokrin ini di dalam tubuh manusia bertugas mengatur kinerja hormon-hormon yang diproduksi oleh tubuh. Misalnya mengatur jumlah cairan di tubuh, kecepatan pernapasan, suhu tubuh, siklus menstruasi pada wanita, hingga mengatur perasaan atau mood kita. Dan gangguan pada sistem saraf ada meningitis. Meningitis atau radang selaput otak adalah salah satu jenis penyakit saraf yang kerap dialami seseorang, terutama pada bayi, anak-anak, dan remaja. Peradangan pada selaput otak ini umumnya disebabkan oleh infeksi virus atau bakteri, tetapi bisa terjadi akibat penyakit non-infeksi, seperti alergi obat atau sarkoidosis. Ada stroke. Stroke merupakan salah satu penyakit tidak menular menyebabkan kematian terbesar di dunia, termasuk di Indonesia. Penyakit saraf ini terjadi karena terganggunya pasokan darah ke otak akibat penyumbatan atau pecahnya pembuluh darah. Dan yang terakhir ada epilepsi. Epilepsi atau yang bisa disebut dengan ayan adalah penyakit saraf akibat aktivitas listrik otak yang tidak normal. Penyakit ini bisa menyebabkan penderita mengalami kejang yang berulang tanpa pemicu yang jelas. Kelainan pada aktivitas listrik otak bisa terjadi karena beberapa hal, antara lain trauma di kepala, gula darah yang sangat rendah, demam tinggi, dan pengaruh alkohol. Kemudian
Ada tips simple mencegah gangguan saraf sejak dini. Yang pertama, kita harus olahraga teratur, jaga berat badan agar tetap ideal. Pastikan asupan vitamin B tercukupi, hindari alkohol, dan hindari pekerjaan yang menuntut gerakan berulang. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.